Tolong kepada masyarakat Jatuh Harja Asuspur pada hari ini 14 Desember 2022 segera diperoleh. Yang terhormat Bupati Heron Bapak Peter Gusbagher Eshut MUP, yang kami hormati Babin Kamtipmas Jatuh Harja, yang kami hormati Kepala Kampung Jatuh Harja dan perangkat kampung, yang kami hormati Ketua Pemustam dan anggota, Ketua RT RW, tokoh agama, ibu-ibu PKK yang berkenan hadir, serta masyarakat kampung Jatuh Harja yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat dalam rangkaian acara penyerahan mobil ambulans kepada masyarakat Jatuh Harja Asuspur oleh Bapak Bupati Peter Gusbagher Eshut MUP. Mengawali akan rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak yang sudah dipercayakan. Bapak Ibu yang kami muliakan, terutama Bapak Bupati Heron yang termulia, mari kita memulai acara pada sore ini. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Doakan saya bangsa agama Islam kepada Bapak Ibu yang beragama bisa menyesuaikan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'im, hamdan syakirin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu warga masyarakat Jatuh Harja yang berbahagia. Selanjutnya kita ikuti sepatah kata dari Kepala Kampung Jatuh Harja kepada Bapak Kepala Kampung. Disilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Heron Bapak Peter Gusbagher, yang saya hormati Bapak Ketua Bamuskam beserta anggota, yang saya hormati Bapak Babin Kamtipmas Kampung Jatuh Harja, yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak RW, bapak-bapak RT, ibu-ibu PKK, dan ibu-ibu Pustu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya di sore hari ini kita patut bersyukur bahwa Bapak Bupati bisa menyempatkan hadir di Balai Kampung Jatuh Harja ini
dalam rangka program Bapak Bupati ambulan kampung yang untuk tahun ini tiga unit. Salah satunya di kampung yang sama-sama kita cintai ini. Saya atas nama pemerintahan kampung sungguh berterima kasih sekali kepada Bapak Bupati atas program ini, karena selama 4 tahun saya mengajukan dalam pengajuan dana desa selalu terbentur dalam aturan. Oleh sebab itu saya antusias sekali dan beribu-ribu terima kasih atas bantuan Bapak Bupati, yang mana Bapak Bupati telah memprioritaskan kepada kampung kita, dan mari kita sama-sama dukung apa yang menjadi program Bapak Bupati. Walaupun selama ini Bapak Bupati memperbaiki dengan ketat-ketatnya, karena anggaran yang saya dengar, yang saya tahu bahwa Kabupaten Kerom ini turun semenjak Covid. Maka dari itu masyarakat Kampung Yaturaharja saya harapkan bersabar, karena yang saya dengar tahun depan program pengaspalan ini akan dilanjutkan mulai dari Arso 10 sampai Arso 5, Arso 10 sampai Arso 1, Arso 7 sampai Arso 3. Jadi harapan saya kepada warga saya, mari kita sama-sama dukung program Bapak Bupati untuk memperbaiki kabupaten yang sama-sama kita cinta ini, dan mari sama-sama kita mendoakan Bapak Bupati di sela-sela kesibukan ini selalu sehat walafiat. Dan saya secara kebetulan Bapak Bupati kita sama-sama tinggal bersama kita. Mudah-mudahan untuk ke depan bisa duduk kembali dan bisa sama-sama kita selama 2 periode. Mungkin karena Bapak Bupati banyak jadwal padat, saya hanya ini yang kami sampaikan. Perlu saya laporkan Bapak Bupati, untuk besok ada penyaluran BLT tahap terakhir, ya, mudah-mudahan nanti saya sudah menyurat ke Kepala Dinas DPMK, mudah-mudahan bisa hadir di Kampung Yaturaharja untuk menyaksikan, Pak. Mungkin itu penyampaian dari saya. Sekali lagi saya pribadi atas nama pemerintahan Kampung Yaturaharja dan masyarakat seluruh Kampung Yaturaharja mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas program Bapak Bupati dan sangat menyentuh warga Kampung Yaturaharja. Kemudian kalau memang ada salah kata, saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sepatah kata dari Bapak Bupati, dilanjutkan dengan penyerahan 1 unit ambulans kepada masyarakat Yaturaharja. Dipersilakan. Bapak Kepala Kampung Yaturaharja, Bapak Imban Warisman dan Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Komiskam, Bapak Hans Pemimpin yang saya hormati, Komandan Babin Kantipmas, Bapak Sohe yang saya hormati, orang-orang tua, Bapak Ibu, anak-anak muda, semua tokoh-tokoh masyarakat, Ketua RT dari semua RT yang hadir atau perwakilan, ya, Ibu PKK dan semua tokoh semua yang hadir. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita semua
sehat dan kuat bisa hadir pagi. Pertama terima salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Shalom. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Kampung bahwa ini program ambulans kampung tahun 2022. Program saya khusus untuk membantu meringankan sarana transportasi kampung di bidang ambulans dan seluruh kegiatan yang terkait dengan penyelamatan atau bantuan kepada masyarakat, orang sakit dan lain-lain, bencana alam dan lain-lain. Itulah 3 unit saya anggarkan di tahun ini kepada masyarakat di wilayah Sekanto dan Arso, Barat. Memang dengan kondisi keuangan daerah, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sebenarnya ingin bisa lebih, ya tidak 3 unit bisa 5 atau 10 unit, tapi kondisi keuangan karena ada program lain untuk pengendalian transportasi yaitu 10 unit kendaraan untuk petani, ya. Insya Allah 10 dapat 1 juga. Sudah tiba tadi, ya 10 unit sudah kita bereskan semua administrasi, sudah ada di Kerong dan rencana minggu depan mulai saya bagi juga dengan beberapa kelompok tani. Saya harapkan di Arso 10 ada 1 kendaraan juga yang bisa membantu para petani. Secepatnya dan mobilnya itu memang mobil yang terbaik, Mitsubishi Double Garden. Seperti yang kita lihat di depan ini adalah sarana ambulans untuk kampung. Saya sudah serahkan minggu lalu, 2-3 minggu lalu di 13 1 unit. Karena janji politik saya waktu itu di kampanye Arso 13 minta ambulans, jadi mereka saya serahin duluan. Arso 10 nggak sempat minta, ya. Tapi ya sepertinya perlu juga ke sini, ya. Ya, sehingga saya takut juga untuk jumpa orang Arso 10. Saya jangan sampai saya serahkan ke kampung lain, sementara tempat di mana saya tinggal juga perlu. Gitu. Walaupun waktu kampanye pilkada lalu, ya tidak ada yang minta ambulans, ya. Ya mungkin lupa, ya. Kemudian ada 1 unit lagi. Itu memang janji saya kepada kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Itu akan saya serahkan minggu depan. Jadi ada 3 unit untuk jenis yang sama. Apa jenisnya? Isuzu, ya. Suzuki. Suzuki yang ini. Suzuki. Ya. Ya, untuk mobil Suzuki ini ada 3 unit, tinggal 1 unit yang akan saya serahkan ke KPSS Kabupaten Kerong. Tahun depan juga masih ada ambulans yang kita sesuai program ambulans kampung. Saya anggarkan juga tahun depan, mudah-mudahan ada kampung lain juga. Ya, kita harapkan kampung-kampung yang memang membutuhkan, benar-benar membutuhkan sarana ini untuk melayani masyarakat bisa mereka dapatkan. Untuk wilayah atas 3 unit, ya. Tahun ini ada 2 bis yang besok ada di Ubud. Besok pagi sudah saya naik ke Ubud. Itu saya serahkan 1 bis itu double garden untuk masyarakat wilayah atas karena dari dana otsus Papua. Kemudian ada 3 unit ambulans double garden yang besar itu melayani wilayah Kesnar dan Towe. Jadi ada 3 unit yang saya akan serahkan juga bantuan seperti untuk wilayah Medan Mitra. Itu jenis semacam jenis triton seperti itu. Juga saya anggarkan tahun ini dan akan saya serahkan juga. Untuk wilayah bawah cukup ringan sehingga kita fasilitasi dengan jenis seperti ini. Bapak Ibu sekalian, tadi menyinggung soal jalan, ya. Jalan sudah sampai di depan sini. Minggu depan sudah mulai pengaspalan.
depan sudah pengerahan alat dan mulai pengaspalan sampai akhir tahun, lanjut sampai Januari semua udah diaspal. Kita lakukan kontrak jamaah. Saya sudah tanda tangan dan saya minta DPR mendukung saya. Alhamdulillah DPR mendukung saya. Dan kita mulai aspal sampai rencana di bagian yang baik di Arso 14 kita lewat langsung ke Kampung Sukamto, lanjut Arso 13, 5 dan seterusnya sampai Arso 4. Di Arso 7 juga kita sudah aspal dari Arso 3 menuju Arso 7, 12, 9 sudah masuk 9, tinggal 12 tembus Arso 7. Kemudian sini juga saya aspal ya. Arso 10, 11 kita akan lanjut tahun depan sudah tembus Arso 1 aspal semua. Tahun depan juga kita akan aspal wilayah dari sisa dari ujung Parapara sampai dengan ujung Karang Polsek Arso Timur juga kita aspal. Tahun depan kita mulai buka Moso Muaratami, jadi jalan lewat belakang sana udah kita buka juga. Jadi mereka yang ada di kebun-kebun tidak memutar sini, mereka langsung tembus ke Oya. Kemudian kita buka paling jauh itu Kampung Milki, tahun depan sudah kita buka sekitar 7 kilo. Hari ini masih pakai pesawat. Tahun depan sudah saya buka Milki, saya buka tadi Moso, kemudian Ambiu Nyausangke, paling barat, paling timur Nyausangke. Itu juga 3 kilo kita kasih tembus dari Kampung Ambiu. Tahun ini kita mulai peningkatan Yuruh Anggotro Samografi. Kemudian kita peningkatan sudah mulai pengaspalan dari Waslai SP1 Waslai sampai dengan Walai. Kita sudah aspal ya, di sini. Kita juga sudah buka tahun ini tembus itu Pabrak Tatakra dan tembus, dia akan mentok Semografi. Kerong begitu luas Bapak Ibu, sehingga butuh doa dan dukungan kita. Karena Kerong begitu luas, perbatasan kita paling jauh itu Milki, perbatasan yang berhubungan Bintang. Kemudian di bagian barat kita berbatasan dengan Kabupaten Jayapura di Hulu Membrano, daerah Urina. Di Kerong ini begitu luas. Tidak hanya tadi saya di Arso 3 pagi ya, tidak hanya Arso 3, tidak hanya Arso 10. Tadi pagi itu hari ulang tahun ke-38 tahun Kampung Jayapura. Saya ada di sana pagi, saya ke Jayapura, balik. Tadi selesaikan surat-surat di meja, tanda tangan SK-SK guru-guru dan nakes ke-3K yang harus segera mereka kerja. Ini ada tamu dari kementerian, saya harus balik dan juga serahkan pembayaran tanah GOR. Gedung olahraga termegah akan dibangun di sekitar Arso Kota Lokuana. Hasil pertemuan saya dengan Menteri PU Pak Basuki bantu kita langsung 1 GOR. Hasil pertemuan kita dengan Pak Jokowi bantu 145 miliar kebun jagung Arso Timur. Kita akan tanam minggu depan mulai penanaman jagung. Sudah diperintahkan untuk bupati pimpin penanaman. Kita akan tanam. Saya sebentar terima itu tim air bersih dari Kementerian PU. Tadi ada di sini. Tadi ada sholat di sini. Ya, benar ya. Dengan kepala dinas PU ada singgah di sini ya. Itu tim khusus yang sebentar lagi kita akan beresin air bersih. Air bersih saya rencanakan akan mulai mengalir di minggu depan. Sudah ngalir Arso 10. Tahun ini saya sambungan rumah lagi, saya kasih masuk, bereskan sebagian Arso 10 lagi. Sedang dikerjakan ya, sudah masuk ya. Tahun depan saya mau bereskan sampai rumah sakit, masuk Arso 2. Sampai 2024 air bersih udah masuk Arso Kota, tembus Wor dan sekitarnya.
keinginan kita, hal-hal yang sangat mendasar ini, kebutuhan dasar ini bisa segera dirasakan masyarakat. Karena ini menjadi persoalan mendasar, air bersih, ya, pendidikan, kesehatan, sekolah-sekolah juga kita perhatikan, kita mulai renovasi, guru-guru kita tata yang tidak ada di tempat, kita berikan sanksi, jangan mereka tidak pernah ngajar, kita bayar, seperti itu anak-anak harus betul-betul menerima. Juga kepada kepala-kepala kampung kita minta untuk memberikan dukungan kepada Karya Posyandu, ya, PKK Kampung, Karang Taruna untuk dibantu dari dana desa yang kecil itu, paling tidak ada tetesan Posyandu, Karya Posyandu, PKK Serasa, kemudian PKK dan Karang Taruna. Karena itu elemen penting di dalam kampung. Terutama kita bicara mengatasi masalah yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali program yang pertanian, pendidikan, kesehatan yang kita dorong, infrastruktur jalan di seluruh KL. Dan ini tidak mudah dengan kondisi anggaran yang kita belum 5 tahun terakhir belum mentok 1 triliun, masih bermain di 800, tahun ini main 900 miliar, belum sampai 1 triliun. Dan ini menjadi persoalan yang sangat serius, sehingga saya berpikir untuk membuat pembenahan di dalam sistem tata kelola keuangan, tetapi memang berat. Saya tidak maki sama ASN, ya. Mungkin juga ASN ada yang tidak merasa puas karena memang biaya rutin pegawai yang hari-hari dulu mereka pakai sistem manual itu kita coba rubah ke sistem aplikasi yang mungkin baru dan mereka belum bisa menyesuaikan, sehingga merasa bahwa bupati melakukan pemotongan hak kinerja mereka. Sebenarnya tidak ada pemotongan. Silakan masukkan ke sistem setiap hari Bapak Ibu datang di kantor bikin apa, dari jam berapa sampai jam berapa, isi saja di dalam sistem aplikasi itu, keluar nanti berapa rupiah yang dibayar per triwulan yang disebut tunjangan kinerja itu. Tapi karena ini hal baru mungkin perlu sosialisasi baik, ya. Intinya bahwa kita mau struktur APBD kita 800 miliar, itu paling tidak 500 miliar itu ke masyarakat, bukan terbalik yang selama ini. Ya, selama ini sekitar 200 miliar ke masyarakat, 20% ke masyarakat, 80% biaya rutin kepegawaian. Dan ini yang menjadi masalah, sehingga kita pantas perjalanan dinas kita kurangi, bukan bermaksud meniadakan fungsi-fungsi itu, tidak. Kita mau anggaran ini sehingga ambulans saya bisa beli, saya bisa bikin ini, saya bisa bantu masyarakat ini. UMKM sudah saya jalankan dari tahun lalu itu 2.500.000 sampai 5 juta saya bagi seluruh 88 usaha kecil di Jawa. Uang ini dari mana? Dari pemangkasan yang kita, dari struktur yang kita rubah bagi Bapak. Kalau kita tidak lakukan perubahan seperti itu, siapapun Bupati Kerom, selama anggaran Kerom tidak dirubah caranya, tidak akan rakyat itu rasa, nggak akan pernah. Memang ini membutuhkan sebuah keberanian dan konsistensi. Sampai kemarin begitu didesak ASN untuk saya harus bayar kembali manual, saya bilang tidak bisa kembali ke manual. Kita jalan saja, Bapak Ibu isi saja. Syukur sudah ada ASN yang mulai melakukan isian dan ya, mereka mulai puas setelah mereka isi aplikasi. Saya masuk jam sekian, pulang jam sekian. Itu nanti keluar setiap bulan berapa mereka dapat. Kenapa saya bicara ASN? ASN juga bagian dari pembangunan. Tanpa ASN, Kerom ini tidak bisa bergerak, Bupati tidak bisa bikin apa-apa. Ya, kesejahteraan mereka penting. Ya. Tapi juga kesejahteraan rakyat juga penting. Sehingga kita ini berada dalam sebuah persimpangan jalan, suatu persimpangan jalan yang harus kita atur betul. Sehingga saya bisa bikin ambulans masuk kampung, saya bikin UMKM, saya bikin air bersih, saya bikin pengaspalan. Sampai tahun 2024 saya rencanakan semua daerah sudah teraspal, semua wilayah Kerom. Ini saya pesan Kepala Dinas PU kemarin untuk segera bereskan. Kemarin sudah kontrak ditandatangan
saya minta minggu depan mulai pengaspalan akhir tahun sudah jalan. Sudah minggu depan mulai diaspal. Itulah komitmen kita. Ya. Rakyat harus senang. Sekarang aspal yang sedikit saja kita tersenyum ya. Apalagi mulai dikasih cat di atas. Ya. Belum lagi lampu jalan ya. Kita akan ke situ. Kita akan ke sana. Ya. Ini bukan soal waktu, ini soal komitmen. Kalau waktu ya kita tunggu 50 tahun lalu setelah kita ini nggak ada. Kalau ada bahasa ini hanya soal waktu, bukan soal waktu, soal komitmen dan konsistensi ya. Bapak Ibu, saya pikir begitu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu, untuk pemerintah Kabupaten Berong, semua perangkat pemerintah Kabupaten Berong, dan juga terima kasih untuk semua perangkat kampung yang berharga, kepala kampung dan perangkatnya, Bang Muskam dan perangkatnya. Saya tahu, saya ingat ini kampung kerukunan ya. Ya mudah-mudahan ya, saya juga doakan kampung yang berharga ini semakin rukun ya. Amin. Guyup dan toleransinya tinggi dari kampung-kampung lain. Amin. Ya. Karena saya lihat masjid dan gereja bersebelahan persis ya. Ya. Nah, itu juga menjadi sebuah tanda dan juga sebuah kenyataan ya. Itu sebuah kenyataan bahwa kita sebagai orang Arso 10 ya Tuhan dia hidup dengan saudara yang berbeda keyakinan. Tapi apa arti perbedaan itu? Perbedaan itu memang bukan urusan kita, itu urusan Tuhan ya. Kenapa Tuhan membuat kita berbeda? Itu juga pertanyaan besar, kita tidak bisa jawab juga. Tapi kalau kita bicara perbedaan, kita tarik garisnya ke atas, kita ketemu di satu titik. Ya, warna kulit, suku A, suku B, rambutnya lain, agamanya lain, asal usulnya lain. Tapi coba ditarik ke atas, ketemu di satu titik. Ya, titik yang pertama adalah kita semua manusia, satu saja. Ditarik lagi ke atas, ada Tuhan yang Maha Esa di satu titik lagi. Jadi itu artinya bahwa kita ini satu sebenarnya. Dan perbedaan itu adalah milik sebuah rahasia Tuhan yang kita harus betul-betul jaga. Ya. Saya pikir itu pesan saya untuk kerukunan, toleransi. Ya. Misalnya teman-teman Kristen besok merayakan Natal, ya, bagaimana umat lain menjaganya, turut ikut di dalamnya menjaga. Bagaimana nanti Ramadan, Idul Fitri, bagaimana yang lain umat Muslim merayakan, bagaimana agama lain turut. Yang Hindu nanti seperti apa? Ini yang memang menjadi sebuah kenyataan kita hidup dalam negara yang besar dan beragam. Tapi satu hal yang saya lihat adalah bukan hanya kita di Indonesia, di tempat lain juga sudah semakin beragam. Tidak lagi orang dalam satu ras dan satu agama. Inggris misalnya, hari ini pemimpinnya, Perdana Menterinya orang Muslim. Artinya nih, dunia ini sedang ke sana. Suatu saat itu bukan lagi dominansi sebuah suku atau sebuah golongan menjadi sebuah sesuatu yang harus dipertahankan. Tidak. Suatu saat kita akan menuju kepada sebuah situasi yang manusia sebagai pusat dari semuanya, bukan lagi simbol-simbol itu lagi. Ya. Kita akan ke sana. Ini perjalanan yang jauh dari bangsa kita, dari masyarakat ini. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, masyarakat Arso 10 harus bersatu mendukung Kepala Kampung dan Bamuskam, dan Dimas dan pemirsa yang ada di sini. Mereka adalah pemimpin-pemimpin kita. Tanpa kita mereka juga tidak ada, tanpa mereka juga kita juga mau bikin apa juga. Ya, jadi seperti itulah sistem. Ya, rakyat tanpa pemimpin, rakyat mau bikin apa? Pemimpin tanpa rakyat juga, pemimpin juga mau bikin apa juga. Jadi kita semua adalah suatu kesatuan yang saling terkait dan saling memiliki. Ya, tokoh-tokoh senior menjadi panutan dan juga menjadi orang-orang yang menjaga, ya, yang
lebih tua, ya sesepuh ini sepuh itu menjadi orang tua yang menjaga semua. Ketika ada konflik sedikit, nggak usah langsung ini, pergi ke yang tua, pergi ke kepala kampung, aparatur, ikat. Tidak boleh lagi ada sebuah diskusi yang panjang dari sebuah persoalan yang mungkin mau muncul, ya, segera diselesaikan. Aparat kampung ini adalah tempat atau wadah untuk itu, untuk menyelesaikan semua persoalan. Dukung kepala kampung untuk membangun ini. Perbedaan pendapat biasa, tapi maki-maki itu luar biasa, ya. Saling benci dan hina itu sesuatu yang kurang baik, jadi tidak perlu, ya. Perbedaan pendapat biasa, tapi itu sesuatu yang harus menjadi kekayaan kita, perbedaan pendapat. Tapi jangan kita saling menghina, apalagi fitnah dan macam-macam itu. Ini dijaga semua. Pesan saya itu, Bapak Ibu, harapan saya kampung Yatua Harja di Arso Barat, distrik Arso Barat menjadi kampung yang unggul dari semua kampung di Arso Barat. Makanya saya aspal cepat ini, ya mudah-mudahan jalan lingkungan tahun depan saya aspal beberapa jalur. Di jalur-jalur yang memang strategis harus diaspal, ya. Saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu, karena tugas besar ini tanpa dukungan dan doa, saya pikir kita akan bisa tergelincir, bisa, ya, mungkin tidak kuat, ya. Demikian dari saya, salam dari Pak Sekda dan jajaran tidak sempat hadir, mereka juga membantu saya bekerja di pemerintahan, ya. Juga kita semua, ya. Terima kasih untuk kepala kampung, Pak Muskan, Bapak. Akhirnya itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ambulans ini bermanfaat, menjadi milik bersama, bukan menjadi milik seseorang atau menjadi milik tertentu, RT tertentu, ya. Bisa dikelola dengan cara seperti apa sehingga ambulans itu selalu standby 1 kali 24 jam, bisa menerima telepon dari warga siapa saja di Arso 10 bergerak. Untuk itu perlu dirawat, ya, utamanya perawatan mendasar dari mobil ini, ya. Misalnya sopir-sopir yang lebih tahu, ya. Pak Kepala Kampung lebih tahu, ya, dirawat baik, karena mungkin kampung lain hari ini mereka tahu Arso 10 dapat, 13 dapat, katanya bupati pilih kasih. Sebenarnya tidak pilih kasih, tapi keterbatasan anggaran. Tahun depan insya Allah saya anggarkan lagi, ya. Saya akan bantu kampung lain, ya. Saya pikir itu, saya mencintai semua kampung, ya. Tidak mungkin saya mencintai satu kampung saja. Semua kampung saya sayang, saya cintai. Saya akan perhatikan di anggaran tahun depan untuk kampung yang lain. Itu yang bisa sampaikan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, dan mobil ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kampung ini. Mobil ini Kuragen Suri Tuhan menciptakan kita yang membangun, kami lisan Kepasir satu bersepakat untuk membangun Kabupaten Cirebon. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi 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 Om. Shalom. Selanjutnya mari kita saksikan bersama penyerahan 1 unit mobil ambulans. Kami juga mengundang warga masyarakat Yatua Harja untuk dapat menyaksikan penyerahan ambulans pada kesempatan sore hari ini.
Warganya ya nanti baguskan sini kami mohon perhatian dari warga masyarakat. Kami mengundang untuk dapat Bapak di sini, Pak. mengambil tempat untuk menyaksikan jalannya penyerahan kunci kendaraan pada sore hari ini. Nanti sopirnya disiapkan ya, supaya langsung coba. Karena ada sekat. Siapa sopir yang bisa? Dicoba lah. atau Mas Firno. Ya langsung coba ya. Dikasih. Baik. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya Peter Gusbagir, Bupati Kerong, menyerahkan mobil ini menjadi aset dan milik Kampung Yatura Harja dan masyarakat Kampung Yatura Harja. Ambulans ini membantu masyarakat dalam pelayanan di kampung ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Diterima, semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Hati-hati Dir. Nabrak kantor nanti Dir. Kau yang baring di belakang, Dir. Saya sopir, kau yang baring. Waduh, ini Pak Puji oksigen itu, Pak. Iya. Sudah lengkap semua ya. Nanti ada pelatihan ambulans yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia Kerong. Nanti bagi mereka yang ingin ikut pelatihan, tahun depan ada pelatihan bagi kru ambulans. Ini sudah dia sudah tahu, sudah pernah ikut pelatihan di sini. Jadi pertolongan pertama bagaimana sampai naik di dalam. Mari Bapak-bapak. Mari sini, foto dulu. Ayo, sini loh. Mari. Baik Bapak Ibu dan masyarakat pekerja dapat foto bersama dengan Pak Bupati di latar belakang dengan kendaraan yang baru saja diserahkan. Jadi masyarakat Arus 10 sudah tidak perlu pinjam di tempat lain. Ya, kita punya sendiri. Biasanya pinjam di mana? Panti Asuhan. Oh, di sana. Nah, ya. Ya. Sini kanan, sini kiri. Terima kasih. Nanti berurusan dengan Kabak Umum terkait yang perlu ditanyakan mereka yang ngurus. Demikian rangkaian acara pada sore hari ini. Kami ingin mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Kerong dan seluruh warga masyarakat Yatura Harja yang berkenan hadir pada kesempatan sore hari. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Santi, Santi Om. Selamat sore.